Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Ruby Herman. Nah, bicara soal investasi, nah ini berkaitan sama hukum. Nah, ngobrol-ngobrol tentang hukum, kita akan bicara dengan Cica. Nah, ini pelaku di dunia hukum. Nah, kita ngobrol. Halo Cica, apa kabar? Halo, apa kabar Mas Ruby? Wah, saya lagi main-main ke apartemennya Cica. Iya nih. Cica, mau ngobrol-ngobrol dong. Tapi boleh? sebelumnya mungkin boleh kenalan dulu. Nah, kamu kan memilih khususnya di dunia hukum nih. Nah, awalnya gimana nih? Kuliahnya di mana? Silahkan Cica. Oke, thank you Mas Ruby. Aku kuliah di UGM. Sebenarnya jurusannya pidana Jogja ya? dulu. Jogja. Wong Jogja. Wong Jowo. Jawa, Tapi ya kuliah 4 tahun. Habis itu aku balik ke Jakarta. Lalu aku apply di beberapa law firm. Dan akhirnya aku bekerja di Sumadi Praja and Taher. Law firm aku saat ini sejak tahun 2010. Jadi it's been 12 years. 12 years ya? Iya, lawyering. Dan sekarang aku di bidang perbankan dan keuangan dan korporasi, investasi, dan juga asuransi juga gitu. Itu oke. Kenapa nih kamu suka banget sama dunia hukum? Apa yang membuatnya? It's because I love to help people, dan challenge-nya juga seru gitu, terutama seperti salah satunya di bidang properti itu kan banyak masalah-masalah hukum di dalamnya ya, dari sisi sertifikat, legalitas pendirian properti itu sendiri, dan izin-izin yang dimiliki oleh properti tersebut seperti Permata Hijau Suites ini gitu. Itu yang menarik untuk saya gitu, karena kita melakukan land search ke kantor BPN, kadang-kadang juga site search untuk melihat fisik gedung tersebut gitu, dan berkoordinasi juga dengan pejabat yang berwenang untuk memeriksa izin-izin yang sudah dimiliki oleh suatu building apartment gitu. Oh, jadi sebelum menentukan khususnya pembelian properti, ini yang harus penting ya? Betul, penting banget tuh Mas Ruby. Mesti dicek and recheck dulu secara detail ya? Jangan terpengaruh oleh harga lah, atau marketingnya gitu. Memang itu penting ya, tapi kita juga harus cek dari sisi legalitasnya bagaimana gitu. Seperti kalau apartemen gimana, ada izin layak fungsinya kah gitu. Layak fungsi? Betul. Gitu. Itu apa tuh layak fungsi? Itu jadi izin untuk apakah apartemen ini sudah mendapatkan izin untuk berfungsi sebagai apartemen, sebagai hunian. Jadi kami dari sisi tenant juga bisa safe kan gitu. Nah, kebetulan kan Cica ya kan khususnya di dunia hukum nih. Sebenarnya sebelum melakukan pembelian properti itu yang harus dicek detailnya apa aja nih? Mungkin juga bisa di-share ke teman-teman semua. Boleh, terima kasih Mas Ruby. Yang harus dicek sebenarnya yang paling pertama itu adalah sertifikat tanah dari bangunan itu tersendiri ya, apartemen itu gitu. Apakah itu sertifikat hak milik gitu? Apabila itu sertifikat hak milik, apakah sudah di-convert menjadi sertifikat hak guna bangunan misalnya gitu. Lalu siapa developernya gitu kan, track recordnya seperti apa gitu, itu juga perlu dipertimbangkan gitu dari sisi tenant sebelum membeli suatu apartemen. Oke. Walaupun nih mungkin misalnya apartemen itu dari belum bangun, itu ya harus dicek-cek detail. Betul, itu. Dan kami sebagai konsultan hukum itu membantu para klien kami untuk ke pengadilan untuk cek background check gitu, apakah developer atau pihak yang ya membangun apartemen ini atau pemilik dari tanah ini apakah mempunyai sengketa di pengadilan gitu, apakah pernah digugat dalam 5 tahun terakhir gitu. Itu juga penting. Wow, ini jadi menarik kan? Nih, menarik nih. Mau berubah jadi lawyer? Oh, saya belum enggak. Oh, enggak ya? Tapi wah, ini ilmu baru nih buat saya. Jadi teman-teman ternyata sebelum beli properti sebenarnya kita bisa cek dulu ya. Betul. Konsultasi lewat dengan lawyer iya. gitu kan. Apakah investasi kita ini
bener atau enggak gitu kan ya. Mungkin bukan dari sisi investasinya itself, tapi dari sisi dokumentasi hukumnya. Dokumentasinya. Iya. Betul ya. Jadi dan juga pihak-pihak terkait gitu. Jadi Cica ini bisa ngecekin semua ya. Iya betul. Ngecekin semua. Kantor kami bisa. Iya kan? Karena kan pasti investasi khususnya di properti kan juga ratusan juta bahkan miliaran gitu kan. Miliaran, betul. Daripada salah pilih ya kan lebih baik lebih baik due diligence dulu atau uji tuntas untuk membantu ya calon tenan untuk memutuskan apakah apartemen ini memang worth it untuk dibeli. Gitu. Nah, waktu mau ngecek apa aja yang dibutuhkan sih? Apakah cuma nama doang atau apa nih? Nama cukup. Nama cukup ya? Nama cukup. Nanti Cica akan ngecek semua secara ini ya, bagaimana track recordnya. Betul. Wah, ini penting sekali track record dari developer. Nah, Cica, 12 tahun kan waktu yang nggak pendek nih, panjang sekali gitu kan. Panjang sekali. Nah, itu ceritanya kamu memulai karir sebagai di dunia hukum ini. Nah, waktu di Jakarta atau di Jogja nih? Waktu di Jakarta gitu. Kakek saya mantan ketua Mahkamah Agung yang ketiga. Wow. Gitu. Jadi kayaknya law is in my blood. Wah. Iya, waktu kuliah juga tertariknya dengan pidana gitu kan. Wamenkumham yang sekarang juga dosen pembimbing skripsi saya, Prof. Edi OSHRY gitu. Lalu setelah saya lulus, saya ke psikolog lagi untuk untuk lagi nih? bukan untuk belajar tapi untuk berkonsultasi mengenai pekerjaan apa yang cocok untuk saya gitu. Kebetulan saya suka challenge, saya juga nggak suka limit myself gitu, dan I like to help people. So jadi psikolognya menyarankan berdasarkan tes-tes itu untuk menjadi lawyer gitu. Untuk jadi lawyer nih? Iya, jadi ya sudah saya tekuni dan memang benar it's my passion gitu. Enjoy banget gitu. Enjoy banget gitu. I love it. Kerja kayak lagi main gitu ya. Iya betul. Iya. Bisa bantu orang gitu kan dengan masalah-masalah hukum setiap korporasi gitu kan. Tapi tetap enjoy juga gitu. Oke. Rencananya sih apa sih yang akan dilakukan oleh Cica ke depan nih? Untuk kedepannya, insya Allah saya dalam partnership track juga. Jadi cita-cita saya juga menjadi partner gitu, salah satu partner di law firm saya, law firm SNT ini. And getting married, and have my own family. Ya gitu. Dalam 12 tahun kan pasti kan banyak kasus-kasus apa gitu ya. Apa kasus yang menurut kamu ini membantu banget nih orang, dan menurut kamu tuh berkesan banget? Sebenarnya every case is different and ya punya apa ya, punya sisi appealing masing-masing dengan challenge-nya masing-masing gitu. Jadi saya nggak bisa spesifik menyebutkan satu case, tapi dealing with people gitu, dealing with government gitu, dealing with cases itself gitu, itu membantu saya juga untuk berkembang secara pribadi ya, dan juga menambah pengetahuan dan pengalaman saya gitu. Cica, dalam menghadapi kasus-kasus, pernah nggak sih kamu merasa wah gagal, terpuruk mungkin, aduh gue nggak berhasil, pernah nggak sih secara manusiawi gitu? Of course gitu ya, apalagi kadang-kadang misalnya buntu gitu kan, what to do gitu kan, atau meeting with difficult people and everything gitu. Jadi ya pernah banget gitu, atau jenuh atau apa gitu. Ya balik lagi ke diri lagi sendiri, itu menemukan diri lagi sendiri. Kenapa milih lawyer gitu kan? Harus bisa bangkit sih gitu. Jadi maksudnya ya mungkin take a step back first gitu kan, lalu analyze everything lagi gitu, dan bangkit lagi gitu. Gitu. Kalau if it's your passion pasti akan balik lagi kan. Balik lagi gitu. Ya. Tadi karena lu pengen membantu banyak orang lebih refreshing lagi. Helps juga loh, misalnya di pool gitu kan, swim. Aku suka banget tuh. Dan swimming pool di Permata Hijau Suites juga kan ini kan Olympic size gitu. Jadi untuk refresh my mind itu biasanya aku berenang gitu. Terus ada jacuzzi juga gitu. Ya itu yang membuat
apa ya, bikin refresh dan muncul ide-ide lagi gitu untuk menyelesaikan masalah gitu. Wow. Dan bangkit kembali gitu. Dan bangkit kembali. Oke. Nah, kalau bicara dari 12 tahun nih, kan mungkin Cica juga punya tips-tips sukses nih atau value-value yang Cica pegang gitu kan. Apa nih value-value yang Cica pegang? Khususnya mungkin siapa tahu bisa juga teman-teman atau lawyer-lawyer muda juga bisa belajar dari Cica. Oke Mas Ruby, kalau menurut aku pribadi ya, mungkin setiap orang berbeda. Tapi kalau buat saya, do not limit yourself gitu. Do not limit yourself. Terus aja fight gitu. Apa namanya? Find the challenge, overcome your difficulties gitu, dan thrive gitu, and have fun. Wah, gitu. Itu kuncinya. Have fun gitu. Have fun at work, ya kan? Have fun at work. Iya. Have fun network. Wah, keren. Ini Cica, ngomong-ngomong, gue denger lu juga sempat ngekos ya dulunya? Iya, pernah ngekos. Ada wasting money gitu kan. I started to think, I should buy an asset gitu kan. Buy asset memang. Iya. Dan apa ya, untuk lawyer kayaknya lebih cocok di apartemen gitu ya, karena lebih mobile, dekat kemana-mana, bisa meeting di mana-mana di luar gitu kan. Apalagi work from home kan sekarang, jadi harus nyaman. Harus nyaman. Iya. Man. Nah, Cica juga kan, saya lihat ini memilih Permata Hijau Suites. Nah, apa nih alasan Cica memilih Permata Hijau Suites ini? Alasan aku adalah dekat dengan kantor gitu dekat kan, kantor. Cuma 10 menit ke Wisma GKBI gitu kan. Jadi enak, dan kantor aku juga dulu sebelum pandemi menganut sistem 8 PM policy, jadi jam 8 malam harus pulang gitu, no matter what gitu. Terus jadi kalau misalnya pagi-pagi juga deket ya kan, gitu. Terus beberapa fasilitasnya juga enak banget kan, swimming poolnya aquatic pool, terus gitu, ya Olympic size gitu. Emang saya dari kecil memang suka berenang gitu kan. Terus ada jacuzzi juga, terus ada billiard, I love to play billiard. Terus ada gym juga gitu, so we can stay fit while working from home gitu. Jadi enjoy banget. Enjoy banget, Mas Terus Ruby. secara legal masih dicek dong dia. Iya dong. Aman itu dulu ya? yang pertama. Yang pertama ya, udah lulus ya, apalagi Cica sendiri yang investasi. Iya, betul. Boleh tahu nggak waktu itu belinya nih pas waktu kondisi apa nih, udah jadi kah atau? Waktu itu aku beli tahun 2018. 2018, berarti masih tahap pembangunan dong ya? Betul. Wow. Masih belum pembangunan kayaknya. Masih belum pembangunan ya? Gitu. Adik saya juga tinggal di sini. Oh, adik juga tinggal di sini. Dan dia yang riset tuh beberapa apartemen di Jakarta Selatan gitu, yang luasnya oke, harganya affordable, dan fasilitasnya juga bagus gitu. Secara legalitasnya oke. Itu udah pasti. Gitu. Setelah memilih, lalu cek legalitasnya, gitu. Setelah oke juga, clean and clear, ya udah. Gitu. Saya memutuskan untuk tinggal di sini. Gitu. Wow, Cica termasuk anak-anak muda yang tadi ya punya mindset untuk punya properti. Iya. Nggak semua anak muda nih seperti Cica nih. Apa yang membuat Cica pikir, wah ini penting banget nih properti, kan bisa aja ngontrak atau apa. Kenapa Cica langsung pilih punya properti? Karena untuk aset ya, penting sekali gitu. Karena untuk aset ya? Memiliki aset gitu, apalagi wanita gitu dengan segala keterbatasannya kan, menikah dan lain-lain. Kalau kita sudah memiliki aset secara pribadi, itu juga dapat menguntungkan apabila terjadi apa-apa gitu. Wow, wah, gue teman-teman yang penasaran nih nanti pengen konsultasi, bisa ya kontak ke Cica ya? Iya, bisa dong Mas Ruby. Bisa ya, apalagi tadi hubungan ya, properti, asuransi, terus tadi tentang company dan lain-lain. Company dari sisi korporasi, dan juga pinjamannya. Pinjaman juga? Iya, wah. Juga. Gitu, apalagi karena kan kalau beli apartemen kadang-kadang nggak dengan hard cash, tapi bisa KPR dengan bank gitu kan. Itu kita juga bisa bantu untuk memeriksa perjanjian pinjamannya dengan bank. Oh, periksa perjanjian pinjaman. Betul, itu penting tuh Mas Ruby. Keren banget tuh ya. Jadi
Itu ya, Iya. kadang sepele, kesannya sepele, tapi itu padahal Sepele itu penting juga. penting ya? Iya, gitu. Wah, Karena kan apa yang disepakati semuanya kan, termasuk juga PPJB dengan pihak developer gitu kan, itu juga penting gitu. Hak-hak apa saja sih yang dimiliki oleh tenan, kewajiban-kewajiban apa sih gitu, itu semua disepakati dalam suatu perjanjian, itu yang harus kita periksa. Gitu. Wow, iya, kalau Cica aja secara hukum udah detail dan memilih mata hijau Suits, pasti buat yang lain masih nggak ragu nih. Sukses nih buat Cica, khususnya di dunia hukum, dunia lawyer. Thank you Mas Ruby, sukses juga. All the best. Oke, all the best. Kita udah ngobrol nih bersama Cica, wah seru banget nih. Dan penting banget dari sisi hukum. Ya, semoga bisa bermanfaat teman-teman dalam memutuskan untuk investasi khususnya di properti. Nah, sampai jumpa di next episode di Rahasia Investasi Sukses. Saya Ruby Herman. Bye-bye.